Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita berkumpul di rumah ini untuk beribadah mendengarkan sabda Tuhan. Dan memang luar biasa, kita banyak sekali yang hadir malam hari ini. Kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Masih ada yang ingat atau tersimpan di dalam benak pikiran kita bacaan yang pertama tadi? Bacaan yang pertama, ada yang menyimak? Mungkin satu kata, satu kalimat atau satu kata saja tentang Pak Simron. Tentang apa tadi? Bacaan dari ulangan ya. Apa mana? Besar. Ya, 12 sampai 20. Nah, kalau menurut kita firman Tuhan itu ada di mana? Dari mana? Ada di mana firman Tuhan itu? Ada di hati. Wah, luar biasa berarti pada menyimak. Dari pikiran ke hati. Ya. Nah, kalau kita berpikir seperti yang di dalam bacaan, kalau firman itu ada di atas langit, bagaimana kita mau mengambilnya? Ketika ada di seberang laut, bagaimana kita mengambilnya? Tidak ada di atas gunung, bagaimana kita mengambilnya? Tapi dalam bacaan pada malam hari ini, Tuhan telah meletakkan firman-Nya itu di dalam hati kita, di dalam mulut kita, agar kita bisa melaksanakannya setiap saat. Kalau masih ada di kitab ini, di buku ini, kalau mau berbuat harus ambil kitab dulu, harus bawa kemana-mana. Tapi luar biasa, karena Tuhan sudah meletakkan firman-Nya di dalam diri kita, di dalam hati kita, lalu di dalam mulut kita, agar kita bisa berkata-kata, kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bisa berbuat melalui tubuh kita, tangan kita, melalui kaki kita, apa yang ada di dalam diri kita, kita bisa berbuat sesuatu agar firman itu berbuah. Nah, di sini juga kita diajak bagaimana sih kitab firman itu ternyata berbuah. Nah, sebelum sampai ke sana, kalau di dalam bacaan yang kedua, silakan yang pada bawa HP, ada di HP, saya juga buka HP. Sekarang ini sarana kan alat lengkap sekali. Ketika kita kesulitan dengan buku karena tebel, karena gede, ada HP. Di sini kita bisa membaca, bisa melihat. Di sini berbicara tentang Allah. Apakah kita semua sudah melihat Allah? Ada nggak yang pernah melihat Allah? Belum ada itu. Perlu nggak kita melihat Allah? Dalam bacaan kedua itu tentang padahal di dalam Injil itu siapa yang melihat Allah akan hancur. Iya, Allah itu bisa dilihat. Setiap orang yang melihat akan hancur. Cahayanya memancar. Maka Allah itu tidak bisa dilihat. Maka ketika kepada Nabi Musa pun, ini bacaan kedua ini kan tentang Allah dengan Nabi Musa kan. Allah pun memperlihatkan diri pada Musa tidak secara langsung. Ada yang berbentuk, tidak
api, berbentuk awan itu. Dan Allah itu memperlihatkannya itu tidak hanya pada Musa, tapi kepada bangsa Israel pada waktu itu, tapi tidak secara langsung. Nah, kalau kita pada saat ini Tuhan berfirman, tetapi kita tidak bisa melihat, berarti Tuhan itu tidak ada. Kalau Allah itu memang ada, kira-kira kita bisa melihat, merasakan ada itu sebenarnya ada itu gimana sih? Ada itu yang dimaksud ada itu. Dengan Allah berkat itu ada. Ada itu bisa kita rasakan melalui indera kita, kaca indera. Katakan ada itu kalau misalnya mata tidak melihat, ya bisa kita rasakan dengan panca indera kita, dengan tubuh kita, atau dengan pendengaran kita, dengan suara kita. Dengan pendengaran kita bisa mendengar, itu artinya ada. Kalau melalui mata kita tidak bisa melihat, melalui telinga kita tidak bisa mendengar, melalui kulit kita tidak bisa merasakan, itu arti ada itu menjadi tidak ada. Itu ada melalui panca indera kita. Nah, di dalam bacaan yang kedua, tadi itu yang pertama ya, bacaan yang kedua itu tentang Rasul Paulus tadi ya. Nah, ini menyatakan diri, maka Allah menyatakan diri kepada kita melalui sabdanya yang sudah menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah ada itu dinyatakan kita menjadi melihat, karena Tuhan Yesus itu ada. Karena Tuhan Yesus adalah gambar Allah itu sendiri. Maka kita bisa melihat Allah itu melalui Tuhan Yesus yang menyatakan diri. Kita bisa melihat melalui mata kita, bisa mendengar melalui telinga kita, bisa meraba, melihat, mendengar, merasakan melalui tubuh kita. Jadi memang Allah itu benar-benar ada, keberadaannya itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini, ketika Allah itu ada, dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah bersabda, sabdanya sudah kita dengar, bahkan sudah sampai ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Nah, dalam bacaan Injil pada malam hari ini, kita diajak untuk mewartakan, bukan hanya mewartakan, tapi melaksanakan tentang sabda Tuhan itu. Kalau bacaan Injil pada malam hari ini adalah tentang Tuhan Yesus, tentang orang pembicaraan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat yang menjumpai Tuhan Yesus. Siapakah sesamaku? Sebenarnya siapa sih sesamaku? Sesamaku itu kalau kita berkumpul, kalau kumpulan di pekerjaan ya sesamaku pekerjaan. Kalau kumpul di masyarakat ya sama masyarakat. Kalau kumpul di lingkungan seperti ini ya sesama juga lingkungan. Tetapi sesamaku secara umum, secara general ya kita semua ini adalah sesama kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus di dalam bacaan ini, sesamaku manusia ketika di dalam penderitaan. Nah, kadang-kadang kalau dalam suka, dalam kesenangan itu gampang, wah sesamaku. Dalam suasana senang, tetapi jika dalam suasana duka, siapakah sesamaku? Artinya yang mau menderita bersama-sama, mau melihat, merasakan penderitaan di dalam bacaan ini. Kalau di sini orang Samaria. Orang Samaria itu bagi orang Israel siapa sih? Mungkin perlu kita tahu juga. Orang Samaria itu orang yang dipinggirkan oleh bangsa Israel. Bahkan dianggap
dianggap najis orang Samaria itu. Maka Tuhan Yesus ingin mengangkat bahwa orang Samaria itu sebenarnya sama, tidak yang beda. Tapi bangsa Israel itu membedakan orang Samaria itu adalah bangsa yang terpinggirkan, tersisihkan, yang dianggap najis. Tetapi ternyata yang mampu berbuat baik adalah orang Samaria. Mungkin kita punya pengalaman hidup ketika dalam sehari-hari itu, ketika ada orang yang menderita, orang yang sakit, apakah kita sudah berusaha untuk peduli? Pernahkah sanak saudara kita, tenaga kita ada yang sakit? Pernahkah ada yang kecelakaan atau apa? Atau tertimpa musibah? Pernahkah kita berbuat sesuatu? Kalau dari pengalaman di lingkungan ini tentunya kita sudah berusaha untuk berbuat sesuatu ketika ada saudara kita bersama kita umat Katolik di Nusantara, ketika ada yang sakit, kita mengunjungi, menghibur, juga membantu semampunya ya. Jadi kan tidak karena membantu ada tanda kasih, membantu bermacam-macam. Ya tadi ada penghiburan, ada dan berbentuk materi, itulah bentuk kasih kita. Tidak hanya itu, ketika dari gang kita ada yang meninggal pun kita juga pasti terlibat di dalamnya. Dan kalau saya melihat bahwa kerukunan hidup terjalin bagus dan baik di wilayah villa ini. Mungkin ada yang punya pengalaman yang berhubungan dengan bacaan malam hari ini. Kalau ada yang mau share, atau mungkin masih ya setengah-setengah, atau mungkin ya saya ini sebenarnya masih sama sih orang Samaria, sama orang Israel, orang-orang lain bahkan orang-orang terpandang. Atau memang kita sebenarnya sudah baik, sudah seperti orang Samaria. Pertanyaan gampangnya, sebenarnya gampang nggak sih seperti orang Samaria itu? Kalau kita melakukan gampang nggak ini ya? Gampang nggak? Teorinya gampang ya. Kadang-kadang seperti itu kan ada dilema. Contohnya kalau kita ketika perjalanan naik motor, naik mobil atau apa, di situ tiba-tiba ada kecelakaan. Bagaimana kita? Apakah kita terlibat di sana lebih jauh atau kita hanya menjadi seperti ahli Taurat tadi yang lewat nengok sudah lewat samping aja? Zaman sekarang maksudnya Atau kita malah mau niat mau nolong juga kan mikir dulu. iya. Kayak saya katakan dilema, apalagi kalau hubungan dengan pekerjaan, Pak. Nanti kalau saya tolong nanti terlambat kerja. Bukan begitu, Pak. Bukan itu. Kita Saksi. tolong, kita yang jadi yang Saksi. kena. Ya, urusannya lebih panjang biasanya begitu. Urusan. Ya, biasanya kita kalau mau menolong itu akan berpikir lebih panjang. Yang belum terjadi itu sudah dipikirkan dulu. Maka akhirnya menjadi mundur. Karena kita juga ngalamin, Pak. Iya. Orang kita tolong kan bukan semua yang kita tolong yang kita perbuat baik itu semua orang yang mau menerima gitu. Bahkan saya alami sampai bertahun-tahun sampai sekarang tidak ada nyambungnya saya karena menolong yang berbuat baik, Pak. Bukan berbuat salah saya, bukan. Jadi belum tentu yang kita perbuat baik itu orang bisa menerima semua.
Itu kenyataan bagi diri saya. Ya memang realita di kejadian nyata itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita berbuat baik pasti diterima, pasti hasilnya nanti akhirnya akan baik, itu belum tentu. Dan sebaliknya kadang malah sakit hati, itu bisa terjadi. Makanya kalau di dalam Injil pada malam hari ini kan kita hendaknya menjadi orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu tetap menerima. Kita mau berbuat baik itu ya, kita berbuat baik. Apa yang kembali pada kita ya sudah kita terima saja. Tetapi niatnya baik, tetap rendah hati. Jadi apa yang kita perbuat itu menjadi sempurna. Ketika kita berbuat sesuatu, ketika yang kita dapat mengecewakan, kita menjadi oh besok saya tidak mau berbuat lagi. Nah, itu kan, nah, misalnya seperti itu mengurangi kebaikan yang kita baik. Jadi kita hendaknya berbuat baik dengan rendah hati. Ada yang mau menambahkan? Mungkin dengan saya pada malam hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.